Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada Kamis malam hari ini kembali kita boleh bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami. Terlebih pada malam hari ini kami kembali boleh mengikuti persekutuan doa dan penelaan Alkitab walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini siapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di atas ini ampuni kesalahan dan dosa kami. Di dalam dan demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap semangat untuk boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku.
yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan untuk anugerah-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh tetap bersama-sama bersekutu di dalam doa melalui persekutuan doa GMI Antioquia pada malam hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kembali kami boleh diberi waktu untuk kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya melembutkan hati kami, untuk kami memberi hati diri kami, diarahkan, dibimbing, ditegur, dinasihati oleh firman-Mu. Dan biarlah Roh Allah yang mengajar kami, menuntun kami, memampukan kami pada akhirnya untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini kita ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-15, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata kepada kita, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah tulisan dari Pendeta Andar Ismail, seorang penulis buku yang terkenal di Indonesia dengan buku seri Selamatnya. Dalam sebuah bukunya, seri Selamat Bergumul, ada sebuah tulisan yang sangat menarik dan yang diberikan judul Mengimani dan Mengamini. Sebuah permainan kata, iman dan amin. Mengimani dan mengamini. Muncul sebuah pertanyaan yang menarik dalam buku ini. Apa hubungannya iman dengan amin? Nah, malam hari ini kita mencoba bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dalam kerangka apa yang disampaikan, disaringkan, juga dituliskan oleh Pendeta Andar Ismail tersebut. Mengapa ketika kita berdoa kita menunduk, dan kemudian mengapa juga ketika kita berdoa mengakhirinya dengan kata amin? Apakah ini hanya sebuah tradisi gereja saja? Apakah ini hanya merupakan salah satu cara atau sikap kita berdoa yang konon katanya mungkin agak sedikit berkelakar? Orang berkata, kenapa orang di gereja-gereja, khususnya gereja-gereja arus utama, gereja-gereja presbiter, berdoa dengan cara melipat tangan dan menundukkan kepala? Karena kebanyakan gereja dari Indonesia yang ada di Indonesia ini adalah hasil dari pemberitaan Injil orang-orang di Eropa. Maka kemudian karena di sana seringkali juga musim dingin, maka ketika berdoa mereka melipat tangan, menunduk tutup mata supaya agak sedikit hangat. Mungkin itu hanya sebuah kelakar. Tapi di balik sebuah tindakan berdoa ketika kita duduk,
melipat tangan dan kemudian menundukkan kepala lalu kemudian mengakhirinya doa kita dengan kata amin, ada sebuah makna yang perlu kita gali bersama pada malam hari ini. Dalam bahasa Ibrani, kata iman dan amin itu juga mempergunakan kata yang hampir sama dengan bahasa Indonesia. Iman kemudian dibalik amin. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai sama, hampir sama, emun, emunah, dan emin. Kalau dalam bahasa Ibrani biasanya vokal itu tidak dituliskan. Jadi kalau membaca itu, tulisan itu hanya berisi konsonan-konsonan, baru nanti kemudian ditambahkan vokal. Tapi awalnya hanya berupa konsonan. Misalnya kalau kita mau menulis buku tulis, yang dituliskan adalah BKTLS, nggak ada vokal di sana, hanya semua konsonan. Demikian juga dengan bahasa Ibrani. Nah, untuk kata iman dan amin, maka konsonan yang dipakai dua, M dan N. Emun, emunah, emin. Dua kata yang sama, dua konsonan yang sama, yaitu M dan N. Itu berasal dari akar katanya konsonannya tadi dari dua huruf M dan N. Nah, malam hari ini kita mau berbicara tentang iman dan amin dari konteks Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikop ini memberikan penjelasan kepada kita hubungan antara iman dan amin, emun, emunah, dan emin. Mari kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menjanjikan negeri dan keturunan kepada Abram. Pada waktu itu belum bernama Abraham, tapi masih bernama Abram. Tuhan menjanjikan keturunan, negeri dan keturunan kepada Abram. Kalau kita melihat sedikit ke belakang, bisa jadi itu diawali dengan Kejadian pasalnya yang ke-12. Tapi kemudian ketika Tuhan menjanjikan kepada Abram sebuah negeri dan kemudian keturunannya akan tinggal di negeri tersebut, mula-mula Abram kurang percaya. Dia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak memiliki seorang anak, Engkau tidak memberikan aku keturunan, maka yang akan mewarisi hartaku ini adalah Eliezer, orang Damsyik itu, hamba dari Abram." Tapi kemudian meskipun sebelumnya Abraham ragu dan kurang percaya kepada Tuhan, tapi kemudian dia percaya, dan itu dicatat di dalam ayatnya yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya. Lalu apa yang dilakukan Abram ketika dia mulai percaya dan sesudah dia percaya? Setelah Abram percaya, maka dia tidak lagi mengajukan persyaratan-persyaratan. Dia tidak mengajukan syarat ini dan itu. Tuhan, kalau betul Engkau menjanjikan seperti itu, maka biarlah begini, begini, begini. Dia tidak mengajukan syarat kepada Tuhan. Dia tidak mengajukan usul tambahan tandingan. Kalau boleh keturunanku begini, begini, begini. Kalau boleh lahirnya segini, gini, gini. Dia tidak menambahkan usulan-usulan tambahan atau usulan tandingan kepada Tuhan. Tetapi Abram menerima dengan baik apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Lalu dia menyediakan diri. Dia memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan menjalankan rencananya. Sekali lagi, Abram menyediakan diri. Abram membiarkan dirinya dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjalankan rencananya. Abram bukan hanya menerima dengan baik, dia memberi diri, dan bahkan kemudian dia membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Abram membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Pertanyaannya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Abram hanya berpangku tangan sesudah dia menerima janji Tuhan? Oh, Abram, engkau akan menjadi bapa dari banyak bangsa, keturunanmu akan begitu banyak dan engkau akan tinggal di sebuah negeri yang kujanjikan kepadamu. Apakah Abram ini hanya berpangku tangan saja dan dia menunggu dengan pasif apa yang dilakukan oleh Tuhan?
Kita lihat melalui bagian firman Tuhan, bahkan ketika kita membandingkan dengan Kejadian pasalnya yang ke-12, lalu kemudian kejadian pasal 12 ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, dan mungkin juga Kejadian pasalnya yang ke-22 ketika Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak anaknya yang tunggal ke Gunung Moria. Nampaklah bahwa Abraham itu tidak hanya berpangku tangan. Abraham tidak hanya diam saja. Dia tidak hanya menunggu secara pasif, tapi dia bertindak secara aktif. Iman Abraham, kepercayaan yang dimiliki Abraham menghasilkan tindakan-tindakan positif dan tindakan aktif. Kejadian pasalnya yang ke-12 mencatat ketika Abraham menerima panggilan Tuhan untuk keluar dari tanahnya, dari negeri Ur Kasdim, maka kemudian Abraham berkemas-kemas dan kemudian dia pergi meninggalkan Ur Kasdim dan dia berimigrasi, berpindah tempat. Kejadian pasalnya yang ke-22 kita lihat lebih cermat lagi, lebih teliti lagi. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 itu dikatakan sesudah Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak menjadi kurban. Mungkin ada pertanyaan di dalam dirinya, mengapa Tuhan meminta demikian? Tetapi dia tidak berlambat-lambat, tapi kemudian dia bertindak secara aktif. Dia tidak bertanya-tanya, tapi kemudian yang dilakukan oleh Abraham adalah pagi-pagi bangunlah Abraham. Sesudah malam harinya dia menerima perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak, maka tindakan imannya adalah pagi-pagi bangunlah Abraham. Lalu Kejadian pasal 22 mencatat, lalu kemudian dia memasang pelana keldai yang akan ditunggangi nanti. Lalu Abraham bukan hanya itu saja dilakukan, dia memanggil 2 orang bujang pembantu Abraham dan juga dengan Ishak dipanggilnya. Lalu kemudian Abraham membelah kayu untuk menjadi kayu bakar untuk membakar kurban. Lalu sesudah itu dia berangkat pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sekali lagi, iman Abraham, percaya Abraham menghasilkan tindakan positif, dan tindakan itu adalah tindakan ketaatan kepada Tuhan. Abraham melakukan sebuah tindak lanjut. Abraham memfollow up apa yang dia terimanya dari Tuhan. Dia memfollow up janji Tuhan. Dia memfollow up perintah Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berkata-kata. Dia bukan sekedar membeberkan janji-janji Tuhan. Tetapi dia membiarkan kata-kata Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan itu, janji Tuhan itu utuh, tetap utuh, dan kemudian terwujud. Dia melakukan sebuah tindakan aktif. Dia membiarkan Tuhan melakukan rencananya. Dia mengizinkan Tuhan melakukan rencananya melalui dirinya. Maka jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tindakan Abraham kita melihat dan kita memahami bahwa iman itu adalah bersikap teguh dalam sebuah sikap percaya, kepercayaan yang penuh, dan kemudian menindaklanjuti sikap percaya yang kita miliki itu. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia bukan hanya sekedar percaya dan kemudian berdiam diri, tidak. Tetapi kemudian dia melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan, yang membuktikan imannya, kepercayaannya tersebut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa hubungannya dengan sikap doa kita yang saya sebutkan tadi di depan? Kita seringkali berdoa, melipat tangan, menunduk, memejamkan mata, lalu kita berdoa kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, lalu kita mengakhirinya dengan kata amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa, kita mengimani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Di dalam doa kita menyediakan diri, kita memberi diri untuk dipakai Tuhan melaksanakan kehendak-Nya. Kita menunduk, kita mengangguk, mengatakan ya, dan mengakhirinya dengan kata amin, yang berarti ya,
pasti sesungguhnya begitu. Kita mengungkapkan begitu banyak hal di hadapan Tuhan. Kita menyatakan isi hati kita, perasaan kita di hadapan Tuhan. Lalu kita tertunduk, kita mengaku dan mengatakan ya terhadap kehendak Tuhan. Ya pasti demikian. Kita menyerahkan diri di bawah kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berdoa dalam iman, dalam kepercayaan, dan kemudian mengakhirnya dengan kata amin, kita mengakui kesungguhan kehendak Tuhan. Kita mengatakan ya terhadap kehendak Tuhan. Tapi kita juga berkata tentang kesungguhan kita untuk menempatkan diri di bawah kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, biarlah itu terjadi di dalam kehidupanku. Kita menundukkan diri. Kita mengakui kesungguhan kehendak Tuhan. Dan kesungguhan hati kita menempatkan diri di bawah kehendak Tuhan di dalam doa. Lalu apakah cukup sampai di situ? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa jadi berseru, berdoa di hadapan Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita, pergumulan-pergumulan pribadi kita. Kita berdoa mungkin untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk masa depan kita. Kita bisa jadi juga berdoa untuk gereja. Kita berdoa untuk lembaga di mana kita melayani. Kita berdoa untuk pekerjaan kita. Lalu apa yang kita buat? Ketika kita berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan, kita menunduk, kita takut tunduk kepada kehendak Tuhan. Apakah kita kemudian berdiam diri saja dan bersifat pasif? Tentu tidak. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan lepaskanlah aku dari pergumulan ini, dari kesulitan ini, apakah kita hanya berdiam diri? Tentu tidak. Tentu ada sesuatu yang kita kerjakan, tentu ada sesuatu yang kita lakukan supaya kita bisa terlepas, kita menang dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam kesulitan kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita. Memang betul kita berserah penuh kepada Tuhan, tapi ada juga tindakan nyata, tindakan aktif yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Kita ingin terlepas dari pergumulan keluarga kita, kesulitan ekonomi kita, tentu kita juga harus melakukan sesuatu untuk mengatasi pergumulan kita sambil kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita mungkin bergumul dengan gereja kita, dengan lembaga pendidikan kita, kita bergumul dengan itu. Tapi kita juga harus melakukan sesuatu untuk kita boleh terlepas juga dari pergumulan dan kesulitan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham. Dia tunduk di hadapan Tuhan. Dia mengaku kepada kehendak Allah. Tapi dia juga aktif melakukan sesuatu dalam rangka dia mematuhi, memenuhi kehendak Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam pasal 12, dalam pasal 22 kitab Kejadian. Seusai berdoa, seusai kita berpasrah diri kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kita bukan hanya duduk, tunduk, dan menunduk. Tetapi kita juga bersikap tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah dalam seluruh jalan kehidupan kita. Ketika kita menerima dengan sukacita semua pengalaman-pengalaman hidup yang akan kita lalui, yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyikapi dengan teguh dan mewujudkannya dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita. Itu artinya kita beriman dan kita mengamini kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, baik secara pribadi, baik mungkin keluarga kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin dalam pelayanan di gereja kita, mungkin juga di lembaga yang kita kasihi, di lembaga pendidikan yang kita kasih, ataupun dimanapun kita berada. Kita mungkin menantikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan izinkan terjadi, kesulitan-kesulitan Tuhan izinkan terjadi, apa di balik itu semua. Kita menantikan apa yang Tuhan mau, kita menantikan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita menantikan kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang Dia mau dalam kehidupan kita, kita harus bertindak aktif, melakukan sesuatu dalam rangka kita memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menjalani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita.
Mari kita terus bergumul bersama-sama melalui persekutuan doa setiap minggu ini. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita mengimani dan kita mengamini seluruh yang kita doakan. Sehingga kita bukan hanya sekedar melakukan rutinitas doa-doa dan berdoa, tetapi kita tidak mengimani dan mengamini apa yang kita doakan. Dan biar kita menyerahkan sepenuhnya apa yang kita hadapi sekarang di dalam kehendak Tuhan. Kita mengimani, kita mengamini, kita bersikap teguh terhadap kehendak Tuhan, kita tunduk terhadap kehendak Tuhan, tapi kita juga aktif melakukan sesuatu dalam rangka kita memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui bagian firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami menundukkan diri kami, menundukkan hati kami kepada kehendak Tuhan. Kami mengimani dan kami mengamini kehendak Tuhan. Tolong kami juga ketika kami mengimani dan mengamini kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami untuk mewujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan kami, yang kami juga terima dari Tuhan dalam rangka kami menaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk peka ketika kami melangkah. Ajari kami peka ketika kami bertindak dalam memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami, baik secara pribadi, tolong kami, keluarga kami masing-masing. Tolong kami, gereja kami. Tolong lembaga pendidikan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami Tuhan di masa depan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.